Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Halik dari Teknik Perminyakan C Angkatan 22 dengan NIM 2201102 dari kelompok 3. Izinkan saya di sini untuk membawakan presentasi tentang jembatan Wheatstone. Nah, yang paling pertama adalah abstrak. Abstrak itu sendiri adalah rangkaian jembatan Wheatstone merupakan salah satu konfigurasi rangkaian resistor yang berfungsi untuk mengukur perubahan resistansi atau hambatan yang sangat kecil dan telah banyak digunakan pada rangkaian resistor. Rangkaian ini disusun seperti belah ketupat, sedikitnya 4 buah besar resistor, yaitu R1, R2, R3, dan R4, di mana salah satunya merupakan resistor tidak tetap atau R3 yang biasanya menggunakan variabel resistor. Kemudian salah satunya lagi merupakan resistor yang dicari nilainya, yaitu resistansinya dalam kurung R4. Kata kuncinya itu adalah Wheatstone Bridge, lalu Circuit Wizard, lalu Proteus, lalu Multisim atau simulator kompresor. Lalu kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di bab 1 itu ada latar belakang. Nah, di latar belakang yaitu adalah jembatan Wheatstone adalah alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christie pada tahun 1833 dan lalu dipopulerkan oleh Sir Charles Wheatstone pada tahun 1843. Umumnya jembatan Wheatstone digunakan untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran terhadap suatu tahanan yang nilainya negatif. Nilainya relatif kecil sekali. Rangkaian ini dibentuk oleh 4 buah tahanan R yang merupakan segi 4, yaitu A, B, C, D. Dan rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan. Jembatan Wheatstone adalah alat yang paling umum untuk pengukuran tahanan yang teliti dalam daerah 1 sampai 100.000 ohm. Jembatan Wheatstone terdiri dari tahanan R, R, dan R, di mana tahanan tersebut merupakan tahanan yang diketahui nilainya dengan teliti dan dapat diatur. Jembatan Wheatstone merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur hambatan yang belum diketahui. Jembatan Wheatstone juga digunakan untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam pengukuran hambatan menggunakan hukum Ham. Nah, kita lanjut ke 1.2, yaitu adalah permasalahan. Di mana permasalahan yang pertama itu adalah memahami prinsip jembatan Wheatstone dengan menggunakan simulasi, lalu mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Wheatstone. Nah, 1.2 yaitu adalah tujuan, yaitu untuk memahami prinsip jembatan Wheatstone dengan menggunakan simulasi, lalu mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dan menggunakan prinsip jembatan Wheatstone. Nah, di bab 2 itu terdiri dari dasar teori. Nah, dasar teori itu adalah 2.1 adalah jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur hambatan yang belum diketahui. Selain itu, jembatan Wheatstone digunakan untuk mengoreksi kesalahan yang dapat terjadi dalam pengukuran hambatan menggunakan hukum Ohm. Jembatan Wheatstone merupakan metode untuk mengukur hambatan-hambatan secara tidak langsung dan lebih teliti bila dibandingkan dengan ohmmeter. Jika pada rangkaian jembatan Wheatstone galvanometer menunjukkan angka 0, maka perkalian hambatan yang saling berhadapannya sama besar. Jembatan Wheatstone ditemukan oleh Samuel Hunter Christie pada tahun 1933 dan dikembangkan oleh Sir Charles Wheatstone pada tahun 1843. Jembatan Wheatstone merupakan suatu susunan rangkaian listrik untuk mengukur suatu hambatan yang tidak diketahui harganya. Kegunaan dari jembatan Wheatstone yaitu mengukur nilai suatu hambatan dengan cara arus pada galvanometer D, sehingga dapat dirumuskan perkalian silang dan cara kerjanya yaitu sirkuit listrik dalam 4 tahanan
dan sumber arus dan sumber tegangan yang dihubungkan melalui dua titik diagonal pada kedua diagonal lainnya, di mana galvanometer ditempatkan. Galvanometer sendiri merupakan alat yang dapat mengukur arus yang kuat dan yang sangat kecil. Galvanometer dalam proses pengerjaannya menggunakan arus gulungan putar yang terdiri dari sebuah magnet yang tidak bergerak dan sebuah potongan kawat yang merupakan satu bagian yang mudah bergerak dan dilalui oleh arus listrik. Prinsip kerja hambatan Wheatstone sering digunakan dalam menentukan suatu nilai tahanan atau impedansi dalam suatu rangkaian listrik. Tetapi pada hambatan yang diberikan kawat aliran elektron, hambatan semakin kecil arus untuk suatu tegangan V, kemudian kita mendefinisikan hambatan sehingga arus dengan hambatan ketika kita gabungkan hal ini dengan kesebandingan di atas, kita dapatkan 1:1. Nah, rumusnya itu F sama dengan X, tetapi lebih berupa deskripsi mengenai kelas bahan tertentu. Lalu kita lanjut. Nah, di bab 3 itu ada metodologi. Yang 3.1 adalah flowchart, di mana yaitu adalah caranya untuk memulai simulasinya. Yang pertama adalah start. Lalu kita buatlah rangkaian seperti pada gambar 2.1, lalu mengatur nilai kedua tegangan input dan atur nilai kelima resistansi dan tegangan input baterai. Dan perhatikan nilai arus pada ampermeter dan catatlah angka pada tabel perhitungan. Nah, setelah kita mencatat angka pada tabel perhitungan, lalu kita akan hitung nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir pada simulasi. Lakukan langkah 3 sampai 6 sebanyak 5 kali dengan nilai resistor dan tegangan yang berbeda. 3.2 yaitu adalah alat, di mana alat itu sendiri digunakan untuk praktikum ini. Yang pertama adalah praktikum menggunakan simulasi dari PET dan dapat diakses melalui link, yaitu PET Colorado. Yang kedua, simulasi menggunakan dukungan Java yang dapat diunduh melalui link dengan java.com. Lalu prosedur praktikumnya, yang pertama buatlah file simulasi, yang kedua buatlah rangkaian RLSI seperti gambar yang kelima, yang ketiga, poin ketiga yaitu atur nilai tegangan input dan frekuensi sinyal tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan. Pastikan nilai hambatan pada sumber tegangan bernilai 0. Poin keempat yaitu adalah atur nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi pada rangkaian dengan cara klik kanan pada setiap komponen. Poin kelima yaitu adalah perhatikan nilai arus maksimum yang terukur pada ampermeter. Lalu catatlah arus maksimum yang terukur pada tabel hasil simulasi. Poin keenam yaitu ukur nilai tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor dengan menggunakan multimeter. Catat hasilnya pada tabel hasil simulasi atau catat nilai tegangan tertinggi yang terbaca pada voltmeter. Nah, pada saat praktikum nanti sulit nih untuk melihat tegangan yang paling tertinggi, di mana kita akan menangkalnya dengan cara kita memvideokan pada saat pencatatan nilai yang paling tertinggi, lalu kita gerak lambat. Nah, di situ kita bisa lihat nilai tertinggi yang didapatkan. Nah, yang ketujuh, hitung nilai arus maksimum, tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Lalu, poin ke-8 yaitu adalah bandingkan nilai yang tercantum pada tabel hasil simulasi
dan tabel hasil perhitungan. Nah, kita next. Yang ke-3.4 adalah pengolahan data. Nah, itulah yang kami dapat pada saat pengolahan data. Nah, bab keempat adalah analisa data dan pembahasan. Dari beberapa riset yang kami coba, inilah hasil terbaik yang kami dapatkan. Bisa kita lihat sendiri, yaitu bab keempat itu terdiri dari pengolahan data, lalu perhitungan. 4.2 itu adalah perhitungan. Di sini kita mendapatkan perhitungan dari banyaknya percobaan yang kita lalui, sehingga kita dapat mengambil yang terbaik di sini. Nah, kita lihat sendiri di sini, ini semua adalah perhitungan yang kami dapatkan. Nah, yang keempat titik. Lalu pembahasan. Nah, di situ pembahasan bisa kita lihat sendiri pembahasannya. Nah, bab kelima yaitu adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan yang praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah prinsip dasar pengukuran nilai hambatan menggunakan jembatan Wheatstone adalah dengan metode arus nol, sehingga terjadi suatu keadaan setimbang yang terlihat pada galvanometer. Yang poin kedua, jembatan Wheatstone merupakan suatu susunan listrik untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui besarnya. Yang poin ketiga, besar hambatan bergantung pada L1 dan L2, di mana 1 sebanding dengan RS dan berbanding terbalik dengan L2, atau R potensial berbanding lurus dengan Rx dan L1, berbanding terbalik dengan L2, sehingga semakin panjang L1 maka semakin besar pula hambatan standar dan sebaliknya. Nah, itulah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf karena